Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan, saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Kita lanjut ke episode 62. Jadi barusan ngecek di summary ini ada yang aneh di bagian total keuntungan dan dividen. Harusnya dividen kita nggak sampai segini kan. Jadi ini kayaknya ada yang salah di bagian summary. Jadi hari ini kita coba cross check lagi rumusnya bener-bener make sure ini aman gitu. Oke, kita mulai dari total uang masuk. Ini itu record BB. Jadi total uang masuk ini dia ngambil dari record BB. Ini uang masuk. Oke. Terus ada yang belum digunakan. Ini manual dan ada yang sudah digunakan. Pertanyaannya, gimana cara kita bedain yang belum digunakan dan sudah digunakan? Gimana bedainnya? Apakah yang belum digunakan ini akan selalu 0? Ataukah coba di sini ada saham, ada record, ini tadi total pemasukan, valuasi, harga beli. Apa ini? Ini yang sudah digunakan. 1701800. Agak aneh. Mungkin ini kita hapus dulu ya, karena kita belum tahu nih. Maksudnya gimana nih? Belum digunakan ini maksudnya gimana? Atau yang sudah digunakan ini yang udah masuk. Jadi udah uang masuk, tapi belum di top up ke Stockbit gitu mungkin. Aneh nggak? Aneh. Oke, ini sementara kita hapus ya. Belum digunakan, sudah digunakan, karena belum digunakan selalu 0. Total uang keluar. Oh, ini ada yang error nih. Total keuntungan awalnya itu apa ini? C6, C7. Oh, ininya error. C8 dikurang yang tadi kita hapus. Kenaikan harga saham. Itu total investasi. Oh, ini ya. Nah, ini juga ngaco nih. Coba kita balikin ke rumus awal ya. Nanti kita benerin. Ini diganti ke sini. Oke, ini tadi ya. Masih 81. Aneh. Total uang masuk 2 juta. Total uang keluar masih 0. Ini harusnya bisa pakai rumus. Kalau masuk itu pakai yang B, ini bisa pakai yang C. Jadi kita bisa kopas ini dan ini tapi diganti C. Ya, masih 0 ya. Udah otomatis. Total keuntungan. Total keuntungan itu dividen C6 ditambah C7, bener ya? Dividen. Dividen di sini rumusnya ngitung dari kolom dividen DD. Ini di sum. Ini ngaco karena ya ini nggak relevan ya. Kita harusnya bisa ambil dari sini di kolom E. Berarti kita pakai rumus yang ini sama tapi ini diganti E. 85.000 harusnya. Oke, 85.500 bener ya dividen. Kenaikan harga saham. Kenaikan harga saham. Gimana cara ngitungnya? Kayaknya gini. Kayaknya lebih gampang kita ngitung total keuntungan ya. Total keuntungan itu uang masuk dikurang uang keluar itu harus sama dengan total investasi. Berarti ini bisa kita bikin total investasi ditambah uang keluar dikurang uang masuk. Total keuntungan kita segini. 81.000, bener nggak? Bener ya? Karena investasi kita segini, total untungnya segini. Dan di sini itu kenaikan harga saham itu sama dengan total keuntungan dikurang dividen, bener kan? Oke. Jadi harga saham kita minus. Jadi dari kenaikan harga saham kita minus. Oke. Total investasi. Ini rumusnya C9 ditambah C10. Bener ya? Cash ini kita ngambil dari record apa ini? 1331994. Oh, ini kita ngambil record yang paling terakhir di bagian saldo. Saldo akhir ya. Harusnya itu bener ya rumusnya. Saham ini ngambil dari total investasi C2. Total investasi C2. Total investasi C2. Make sense gak? Make sense ya? Iya, harusnya make sense. Ini karena dia udah pakai current price dikali jumlah. Oke. Jadi ini harusnya benar nih. Ke atas fee ini kita ngitung sendiri. Persen fee sudah digunakan. Ini kayaknya tadi harusnya diganti uang masuk. Aneh nggak tapi persen fee ini bawa persen ini fee ini dari keuntungan kah? Atau dari total investasi? Atau dari total uang yang kita masukin? Buat apa kita tahu persen fee? Kalau uang kita banyak, kayaknya ini better dibagi ini ya, investasi ya. Bener gak? Berapa sih uang yang kita keluarin dibanding dengan total aset yang kita punya? Total investasi. Gini kali ya. Berarti ini perlu diganti. Ini juga perlu. Ini udah pasti 0 ya. Fee. Iya, kita bandingin sama total investasi. Next, commission fee, DX fee, VAT, income tax. Oke, ini harusnya bener ya, ngambil dari masing-masing. Indeks. Kenapa nggak kita indeksnya diginiin? Oh, nggak apa-apa deh, gini deh. Ini indeks saham perubahan per bulan.
Sebenarnya bisa begini kan ya, gitu ya. Terus ini kita delete. Indeksnya 1050, perubahan dibanding bulan sebelumnya sekarang 0,48%. Oke, udah bener semua ya. Oke, dari sini kelihatan ya, ternyata kita masih minus, masih belum nutup dari penurunan harga di emas kemarin. Cuma harusnya secara dividen dan nutup. Ya cuma kita pengen sekarang harganya turun juga ya si PTBA biar bisa kita tambah. Nah kalau harganya mahal kan nggak bisa kita tambah. Harga PTBA sekarang ada di 3.550. Bukan average price, current price 3.750. Makin naik ya. Kita nggak bisa nambah PTBA. Jadi kita cari emiten lain. Kemarin kita dapat hexa ya. Nanti kita hitung next hexa, cari tahu short term dan long term. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Jadi ini udah bener ya. Summary-nya total investasi kita segini. Masuk segini. Kita taruh di sini. Kok hilang? Ini gimana cara biar yang paling atas ini nggak jadi header? Oke, harus manual ya. Ini dihapus. Oh, nggak bisa dihapus. Gimana? Wah, error. Nyangkut ya. Nggak bisa dibalikin. Nggak bisa dihapus. Ngebug. Oke, error. Nggak bisa di back. Oke, setelah dibuka ulang jadi balik ke semula ya. Ini nggak tahu cara bikin biar dia nggak jadi header. Cuma ya udahlah. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Tadi rumusnya udah tak bener ini. Next kita cari tahu short term sama long termnya si hexa. Oke, thank you.